Speak Up Indonesia. Hai Pioneers, balik lagi sama saya Stephen Tambayong di Speak Up Indonesia. Saat ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, seseorang Gen Z nih. Gen Z dan dunia pendidikan. Ini topik yang menarik, kita akan bahas. Saat ini kita kedatangan yang tamu dengan Abigail. Siapa nama lengkapnya Abigail? Abigail Kristafiola. Oke, sekarang Abigail kelas berapa nih Abigail? Sekarang aku kelas 1 SMA. Wah, masih 1 SMA nih. Nah, teman-teman, Pioneers, kita bisa dengerin nanti, semoga bisa kita ambil insight-insight yang baik. Dan saat ini kita langsung masuk aja nih. Abigail, bagaimana pendapat Abigail sebagai seorang Gen Z tentang dunia pendidikan zaman sekarang yang sangat berhubungan erat sama teknologi? Kalau menurut aku dunia pendidikan yang sekarang yang emang berhubungan erat sama teknologi ini tuh sangat memudahkan kita tuh buat mengakses berbagai informasi gitu kan. Kayak kalau dibanding zaman dulu kan mungkin lebih banyak kayak mencari informasi dari langsung dari bukunya atau kayak koran-koran. Kalau sekarang kan benar-benar cuma tinggal kita ketik keyword yang kita mau cari informasinya kayak tentang apa, itu cuma tinggal kita ketik terus kita langsung dapat banyak website yang kita bisa akses buat cari informasinya. Itu benar-benar, kalau menurut aku tuh benar-benar membantu kita dalam pembelajaran, dan juga kita bisa kayak mendapat skill baru gitu kan, kayak gimana cara kita critical thinking, untuk gimana kita bisa mengolah informasi yang kita dapatnya. Jadi kita kayak nggak cuma terima langsung jadi kita kayak harus tetap juga memikirkan dari yang informasi-informasi yang kita dapatkan itu juga mungkin juga kalau misalnya teknologi juga dapat membuka skill programming kita gitu. Jadi kayak kita nggak cuman sebagai someone yang kita cuman dapat informasi, tapi kita juga bisa mungkin kayak kita bikin websitenya atau kita bikin kayak artikel-artikel yang bisa kita publish gitu. Oh, jadinya sangat memudahkan dan malah menambah skill-skill baru yang mungkin di dunia nyata atau yang di depan mata kita langsung mungkin kita nggak bisa dapati, tapi di teknologi ini, internet, media sosial, itu bisa menambah ya, Maya? Iya. Jadi positif, tapi gimana, Abigail? Kita juga kan melihat tentang teknologi ini ada baik dan buruk yang mungkin yang jadi pertanyaan deh buat generasi sebelum Gen Z nih ya. Nah, misalkan tentang AI yang malah membuat seakan-akan ya, ini bisa nanti Abigail sanggah pendapatnya Kak Stephen tentang AI ini bagus atau enggak nih? Karena kan banyak sekarang buat apa aja tuh tinggal isi di AI, mau bikin ini, temanya seperti ini, langsung jadi tuh. Nah, itu gimana? Kalau menurut menurut aku Abigail? sendiri penggunaannya tergantung orangnya juga. Kalau bisa ya ini bisa menjadi hal yang sangat berguna, positif, kalau orangnya juga tahu gimana cara menggunakan. Misalnya kayak kalau misalnya aku sendiri, kalau dalam tugas sekolah dia aku menggunakan AI ini kalau misalnya dikasih tugas buat bikin suatu gambar gitu, bisa di mata pelajaran seni rupa, aku bisa search dulu kan di AI kayak ada ide-ide, dan aku nggak langsung kayak ambil gitu langsung gitu ya? gitu enggak, tapi aku lebih ke arah yang kayak dapat idenya, terus aku kayak kembangin dari ide tersebut. Jadi kayak aku tuh nggak langsung copy paste kayak yang bagusnya tuh kita menggunakan AI itu kita nggak langsung copy paste, tapi kita ambil something from it and then we design it more gitu. Kita lebih kembangin lagi gitu kan. Tapi juga ada yang mungkin beberapa orang yang kayak ngambil langsung jiplak, and like, menurut aku itu that's not the good thing, it's not the right thing to do, karena kayak itu sama aja kita kayak ngejiplak hasil karya orang lain gitu. Menurut aku ini kan yang tadi Kak Stephen maksud betul tuh, Biga jawab. Jadinya sebenarnya mungkin ya buat generasi kita juga melihatnya, wah ini anak-anak Gen Z dan nantinya Gen Alpha, ini lama-lama tinggal ambil aja, udah ada soal apapun tinggal isi keywordnya langsung tuh jadi. Nah, ini kan takutnya bikin nggak ada lagi kemauan untuk mempelajarinya, memperbaikinya, sehingga semuanya instan. Tapi
Bigel jawab kalau itu tergantung orangnya. Jadi bagaimana kita sebagai anak muda, Gen Z, Gen Alpha, dan generasi selanjutnya bisa tetap punya kemauan untuk dikembangin lagi ya, Bigel? Ya, Dikembangin lagi. Nah, oke, Bigel. Bigel nih kalau dari tadi ngobrol berarti banyak ketertarikan di dunia pendidikan juga ya, mengetahui tentang perkembangan teknologi di dalam dunia pendidikan. Kalau Bigel sendiri, memang cita-citanya di kemana nih? Apa mau jadi seorang dokter atau mau jadi seorang pembuat aplikasi atau di dunia teknologi atau seperti apa, Bigel? personally aku sekarang sih cita-citanya buat jadi dokter. Oke. Oh. Emang dari dulu aku emang ada ketarikan di bidang sains terutama, dan akhir-akhir ini dari aku kelas, kalau nggak salah kelas 1 SMP, aku emang benar-benar tertarik banget Oke. di bidang kimia, biologi gitu-gitu, Sains dan ya. sosiologi, di mana kayak aku research lumayan banyak, dan aku mulai tertarik untuk menjadi dokter. Berarti udah punya cita-cita sampai udah bisa nentuin. Banyak kan Gen Z nih kalau ditanya cita-citanya apa masih bingung nih, masih ngawang gitu. Tapi sebenarnya nggak masalah, itu kan waktu demi waktu nanti bisa mulai ini ya, mulai oh aku cocoknya di sini, nggak masalah. Berarti kan perubahan juga bisa nih, Bigel. Kadang cita-citanya jadi dokter tapi nanti perjalanan ada opportunity lain yang mungkin bikin kita nyaman, nggak masalah. Nah, Bigel punya cita-cita jadi dokter. Sekarang Bigel 1 SMA. Berarti udah mulai ada ancang-ancang dong. Wah, aku mau masuk kuliahnya di mana nih? Aku mau jurusannya apa nih? Berarti udah, kalau dokter pasti jurusannya kedokteran ya? Iya. Udah ada gak nih Bigel cita-cita mau kuliah di mana gitu? Kalau aku sih personally mau ke UI. UI ya? Iya, Oke. UI. Karena kayak mama juga, cuman aku juga sangat tertarik buat di kuliah di UI sih. Emang karena dari kecil, karena I look up from my mom, jadi aku emang bener-bener dari dulu udah kayak mau ke UI gitu. Oh, jadinya ada motivasi dan terinspirasi dari orang tua ya? Iya. Yang kuliah juga di UI. Nah, ini menarik nih teman-teman. Ini UI kan kuliah Universitas Unggulan Indonesia nih. Nah, Bigel, UI ini kan persaingannya berat ya. Karena salah satu universitas terbaik di Indonesia dan terfavorit nih. Iya. Nah, berarti dari sekarang nih udah mulai terus di-push nih ya. Iya. Untuk belajarnya, untuk jadi unggul di sekolah, di kelas gitu ya, Bigel ya. Lumayan sih, paling buat persiapannya aku ya lebih giat dalam belajar gitu kan, tapi tetap balance sama non akademik juga. Terus aku juga mulai buat cari tahu tentang lomba-lomba yang bisa aku ikutin. Terus juga melatih dari akademik sendiri kan, paling cuma belajar gitu. Dan kalau misalnya untuk non akademik, aku palingan mau ikut kayak organisasi yang ada gitu kan. Jadi balance gitu. Jadinya memang kalau di universitas itu dinilai dari akademik dan istilahnya kesehariannya, apa yang dia lakukan juga di organisasi dan kegiatan-kegiatan lainnya juga ya, Bigel ya. Nah, ini menarik buat teman-teman juga. Jadi tentang apa yang kita pelajari itu harus kita mulai praktekkan dari kegiatan-kegiatan yang kita bisa buat, terus kita bisa juga bikin kegiatan yang bisa dirasakan oleh banyak orang ya, Bigel. Bigel, Kak Sam mau nanya. Dari tadi kan kita bahas tentang pelajaran, tentang teknologi. Bigel selain di dunia pelajaran, di dunia sekolah, ada lagi gak kegiatannya Bigel atau hobinya Bigel nih, olahraga atau apa gitu? Mungkin kalau hobi aku sendiri paling main alat musik sih, Oh, alat kayak musik ya? piano. Terus aku juga lagi belajar gitar. Kalau di bidang olahraga, aku lagi suka main basket. Aku juga di sekolah ikut ekskul ya. Tapi kalau secara pelajaran, terus musik, dan olahraga, ini Bigel ngatur waktunya gimana? Sulit atau sebenarnya bisa semuanya dijalani? Sometimes agak sulit, karena kan kita kan kalau dari tugas yang dikasih di sekolah, kadang-kadang nggak nentukan kadang banyak, kadang kayak dikit. Jadi kalau aku sih ngaturnya my priority tetap belajar. Jadi olahraga and my other hobbies tuh come seconds. Tapi kalau misalnya buat ngatur waktunya, paling aku bagi-bagi waktunya sih, gimana aku kapan belajar ya, aku kapan
latihan olahraganya, terus aku kapan latihan buat alat musik. Jadi paling kalau aku sendiri kan aku kan kalau di sekolah ekskul basketnya kan setiap hari Selasa Kamis. Jadi aku di antara 2 hari itu aku pasti sempetin buat latihan dulu biar aku jadi pas hari latihan di sekolah itu nggak terlalu kagok. Kalau misalnya buat alat musik sendiri, kalau emang lagi ada waktu luang Baru latihan. latihan ya. Iya. Tapi kalau kita jujur anak muda kan seneng nongkrong atau hangout sama temen, itu bisa juga Bigel. Masih Bisa. ada waktunya gitu ya. Ada pasti ada. Karena Quality time sama keluarga juga masih iya ya. itu pasti ada masih. Nah itu berarti tantangan anak zaman Gen Z ini, anak zaman sekarang, bagaimana bisa membagi waktunya. Tapi kan sekarang dimudahkan dengan teknologi ya. Iya. Bisa belajar jarak jauh atau bisa komunikasi sama keluarga, masih bisa nih dengan video call dan lainnya gitu ya. Nah, buat teman-teman, tadi kita dengar ceritanya Bigel, semoga ini bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak Bigel, semoga bisa menjadi motivasi dan inspirasi buat teman-teman semua. Thank you buat teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Merdeka! Speak Up Indonesia.